Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah hari yang istimewa. Karena saat ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Maka arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Kita masuki gerbang Tuhan dengan penuh sukacita. Masuk ke dalam pelatarannya yang kudus dengan sorak-sorai karena pasca kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita muliakan Tuhan Yesus, Sang Raja yang hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah perayaan Paskah pada pagi hari ini, ibadah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini, kita khususkan di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu mempersiapkan hati kita dan memohon tuntunan Roh Kudus agar kita semakin diberkati dan diilhami untuk memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh indah kabar baik yang daripadamu ya Tuhan. Kami senantiasa mengucap syukur. Sekalipun kehidupan kami tidak selalu penuh dengan jalan yang lurus dan mulus, akan tetapi kami boleh merasakan kebaikan-Mu di setiap lika-liku kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami merayakan kebangkitan-Mu dari alam maut. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajarkanlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau memberkati kami di tengah keterbatasan kami, baik hamba-Mu sebagai penyampai firman ataupun hamba-hamba-Mu sebagai pendengar firman. Kiranya Engkau sama-sama memberkati kami dan mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami sama-sama Engkau mampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan Injil pada pagi hari ini akan bersama-sama kita baca dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia memberikannya judul Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya.
Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin baru dalam kesempatan ini kita merayakan Paskah di rumah kita masing-masing. Anak-anak yang biasanya sejak pagi hari dengan penuh sukacita, dengan senang pergi mencari telur Paskah. Pergi mencari telur dalam lomba-lomba perayaan Paskah. Ataupun para orang-orang tua, orang-orang dewasa yang merindukan bersekutu dengan saudara-saudara seiman di gedung gereja, beribadah bersama, bersekutu bersama. Kali ini merayakan Paskah di dalam lingkup keluarga. Mungkin baru kali ini. Barangkali ada hal yang kurang menyenangkan, ada yang hilang, ada yang kurang. Karena tidak biasanya kita merayakan Paskah dengan cara seperti ini. Namun demikian, di dalam setiap sisi kehidupan, kalau kita mau melihat hal apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, pastilah tetap ada hal yang dapat kita syukuri. Pada ibadah minggu pagi ini kita merayakan Paskah atau Pesach di dalam bahasa Ibrani, yang dapat diterjemahkan sebagai Passover di dalam bahasa Inggris. Kata Passover dapat diartikan juga melampaui atau melewati. Biasanya digunakan dalam konteks menyeberang dari satu sisi ke sisi yang lain. Ataupun bisa melampaui sebuah tembok yang tinggi. Hal itu berarti di dalam perayaan Paskah kita pun diingatkan untuk terus mampu melewati tembok-tembok kehidupan, melampaui rintangan-rintangan yang ada dalam kehidupan kita. Dalam bacaan kita pada pagi hari ini kita bisa mencermati, menyimak dengan seksama bahwa Maria dan Maria Magdalena yang adalah perempuan menjadi tokoh penting dalam perikop yang kita baca. Merekalah yang pertama kali sebelum fajar menyingsing menengok kubur Yesus. Perempuan-perempuan inilah yang dengan rajin, dengan semangat, dengan tekun pergi untuk menengok kubur Yesus. Akan tetapi alangkah terkejutnya mereka ketika mereka menemukan malaikat Tuhan
yang wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Mendengar bahwa Tuhan mereka, mendengar bahwa Sang Guru telah bangkit, mereka bergegas mengabarkannya kepada para murid dengan dipenuhi rasa takut dan juga rasa sukacita. Justru di tengah perjalanan ini para perempuan dikagetkan karena Sang Guru yang dicintai memilih untuk menyapa para perempuan itu. Dan selanjutnya para perempuan itulah yang pertama kali mengemban tugas sebagai para saksi. Saksi atas kebangkitan Kristus, mewartakan kebangkitan Sang Kristus kepada para murid yang lain. Uniknya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perempuan di dalam konteks tradisi Yahudi adalah kaum yang dikatakan kaum marginal atau yang terpinggirkan atau bahkan disepelekan. Bahkan dalam tradisi Israel kuno sendiri, perempuan dianggap sebagai sebuah properti yang dapat diperjualbelikan. Secara kedudukan di dalam struktur sosial, perempuan jelas berada di bawah laki-laki. Hingga saat ini pun masih ada beberapa tradisi dari golongan Yahudi yang masih menganut paham-paham tradisional seperti demikian. Masih menempatkan wanita atau perempuan di bawah laki-laki. Sekalipun demikian, sekalipun tradisi pada saat itu menempatkan perempuan dalam posisi yang rendah, namun Tuhan Yesus, penulis Injil Matius, mengangkat derajat perempuan. Memilih untuk menjadikan perempuan sebagai tokoh yang penting. Mereka diberikan peranan yang besar, yaitu menjadi saksi kebangkitan Kristus. Ini sungguh luar biasa. Apalagi mengingat bahwa Alkitab kita ditulis 20 abad yang lalu. Sungguh luar biasa. Oleh karena itu sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk menolak kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab Tuhan bisa memakai siapapun tanpa terbatas. Tanpa dibatasi oleh nilai-nilai, oleh status, oleh kedudukan, atau apapun juga. Kita seringkali membatasi diri kita sendiri dengan pengertian yang kita miliki. Alasan-alasan seperti, aduh saya ini tidak pandai. Aduh saya ini kurang pengalaman. Aduh saya ini orang yang rendah. Aduh saya ini masih muda. Dan lain sebagainya. Adalah bukti bahwa kita seringkali membatasi diri kita sendiri. Bukan hanya membatasi kesempatan bagi diri kita untuk berkembang. Tetapi dengan demikian kita juga membatasi kuasa Tuhan atas diri kita. Bayangkan seandainya kala itu para perempuan Maria Magdalena dan Maria yang lain kemudian membalas perkataan malaikat itu dengan pertanyaan, kenapa kami Tuhan? Kenapa kami yang disuruh? Kenapa kami yang diminta untuk menyampaikan, mewartakan kabar kebangkitan Kristus? Kami hanyalah perempuan yang hina dan rendah. Mungkin Maria Magdalena dan Maria yang lain bisa berkata seperti itu. Sama seperti kita yang sering menghindar dari panggilan dan tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus. Namun kenyataannya hal tersebut tidaklah dilakukan, tidaklah dikatakan oleh perempuan-perempuan tersebut.
Pada ayat selanjutnya, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan menyampaikan kabar baik kepada murid-murid yang lain. Itulah yang dilakukan oleh Maria Magdalena dan Maria yang lain. Mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang disampaikan oleh malaikat kepada mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksinya, jangan sampai kita beralasan dengan keterbatasan yang kita miliki. Karena harus kita akui, setiap orang punya keterbatasan. Setiap orang punya kelemahan. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang terlahir dengan sempurna. Mereka yang terlihat sempurna pun punya kekurangan, punya keterbatasan. Oleh karena itu, janganlah menjadikan keterbatasan yang ada pada kita sebagai alasan untuk menghindar dari tanggung jawab, dari panggilan Tuhan kepada kita. Justru yang seharusnya kita sampaikan kepada Tuhan ketika Tuhan memanggil kita. Ya Tuhan, akan kuberitakan sejauh kuatku, semampuku, sebisaku. Ya benar, kita punya keterbatasan. Tetapi kita juga harus ingat bahwa kita memiliki potensi untuk melampaui keterbatasan kita dengan usaha kita. Kita bisa melampaui semua batasan-batasan dalam diri kita. Kalau kita niat, kalau kita ingin untuk berusaha melampaui semua itu, melewati kelemahan-kelemahan kita. Melalui Paskah kali ini, kita diingatkan untuk terus mampu melampaui, melewati tembok-tembok keterbatasan yang ada di hadapan kita. Ketika di tengah suasana seperti saat ini, kita dihimbau untuk melakukan kegiatan peribadahan di gedung gereja, tidak masalah. Ada batasan memang ya, tapi itu tidak menjadi masalah bagi kita untuk tetap beribadah di rumah dengan keluarga masing-masing. Pertemuan-pertemuan kita dibatasi, toh tetap ada jalan untuk saling berkomunikasi dengan internet, dengan media-media yang lain. Kita tetap bisa menjalin relasi dengan rekan-rekan kita, dengan saudara-saudara kita yang seiman. Saling menguatkan, saling memberikan semangat, walaupun secara fisik kita tidak dapat bertemu. Jangan sampai kita takluk oleh batasan-batasan yang ada di sekitar kita. Jangan. Karena makna Paskah adalah untuk melewati, untuk melampaui batasan-batasan yang ada dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita menjadi saksi Kristus melalui kehidupan kita dan melampaui apa yang ada di hadapan kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Pergilah menjadi saksi Tuhan. Tuhan memperlengkapi kita dengan berkat-Nya. Allah Bapa Sang Sumber Damai Sejahtera menguduskan kita seluruhnya oleh kuasa kebangkitan Kristus. Roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.